Dayat. Jadi kita akan bahas sebuah film yang cukup menarik dan cukup ramai di Netflix. Apa ya? Iya. Soalnya saya nonton sampai habis dan habis satu season dan saya nonton lagi dari episode itu tak pertama. tonton yang enek. Emang ada Full. Sub Indo. Anjing. Jadi film ini adalah Naked Director. Di mana film ini akan buat kalian yang suka nonton JAV48. Iya, buat kalian yang suka nonton JAV48, film ini cocok banget buat kalian. Jadi kalian bisa wota-wota sambil ngaceng. Iya. Gak ada JAV48 anjir. Jadi film ini akan mengkisahkan kisah seorang orang bernama Toru Muraishi dalam membangun usaha industri film JAV-nya yang kerap menemani kesendirian kalian. Jadi judulnya aja udah kelihatan kan. Jadi langsung kita aja tarik Dayat. Mantap. Di awal film kita akan berkenalan dengan Serizawa. Siapa? Yang berperan sebagai Toru yang tengah enjoy bermain game di warung Amer. Dan rupanya keenjoyannya ini ia peroleh usai menservis rudalnya sendiri secara mandiri dengan majalah dewasa. Toru sendiri merupakan seorang sales kamus Jepang bahasa Inggris yang berbulan-bulan dia bekerja namun targetnya tidak pernah tercapai. Dan alhasil si bos mengingatkannya bahwa jika bulan depan targetnya masih tidak tercapai, ia akan ditendang dari kantor. Dan si bos pun menyarankan Toru untuk belajar dengan Ono. Pagi itu Toru mulai menjual dagangannya dari pintu ke pintu. Namun kali ini ia didampingi oleh Ono. Terlihat tak satu pun bukunya terjual meski ia sudah menyambangi seluruh kalangan usia. Ono pun merasa kasihan karena cara berdagang Toru sangatlah kuno. Ia salut karena rekannya itu mampu membiayai istri, anak sekaligus ibunya. Toru pun bercerita meskipun ia terlihat baik-baik saja, ia sebenarnya sedang stres karena harus hidup serba kekurangan bersama keluarga-keluarganya. Iya. Akhirnya Mas Ono memberikan strategi penjualan dengan sistem merayu pada Toru. Puji terus calon pelangganmu, kalau udah seneng nanti mereka akan beli jualanmu. Begitu kata Ono. Dan siang itu juga Toru menerapkan ilmu yang diperolehnya. Ia menyambangi rumah ibu muda dan langsung memujinya dengan berkata bahwa ia sangat cantik. Dan si ibu pun langsung terlihat tersanjung dan mulai tertarik dengan rudal Toru. Namun tiba-tiba saja suaminya keluar dan menyuruh Toru masuk. Tanpa diduga suami ibu ini adalah seorang anggota Yakuza yang bernama Takei. Karena Takei menganggap Toru menggoda istrinya, maka ia memberi pelajaran dengan menembak bola golf pada bola milik Toru. Sampai-sampai si sales ini ngompol dan terpaksa membuka celananya. Iya wajar lah. Meski begitu Toru tidak menyerah. Ia tetap menjual kamusnya dan berkata bahwa seorang Yakuza juga perlu memahami bahasa Inggris supaya bisa go internasional. Iya. Tapi karena kata-kata itu terdengar sebagai ejekan, Takei justru bersiap men-tackle Toru. Takut di-tackle tuh. Di saat terdesak ini, Toru asal nyeplos aja bahwa kemampuan bahasa Inggris akan mudah memikat gadis lokal sehingga dapat dengan mudah mengajak mereka bercocok tanam. Iya. Ia dasar omes, tanpa ragu Takei justru langsung terbayang bagaimana akan bercocok tanam dengan gadis impiannya. Gampang sekali laki-laki. Saat sedang asyik mempraktekkan ajaran Toru, tiba-tiba si nyonya datang. Dan beruntungnya Takei berhasil terbujuk rayon Toru dan membeli dagangannya. Sejak saat itu, menjual kamus menjadi hal mudah bagi Toru. Ia kini pandai bersilat lidah layaknya lambe turah. Waduh, baik. Bahkan grafik penjualannya pun melonjak pesat meninggalkan teman-temannya. Sampai ke atap. Binomo ya. Tak hanya itu, gaya berjualannya pun kini sudah merambat semacam MLM dengan menjual kata-kata melalui seminar. Iya, saya tahu kayaknya nih. Dan disinilah ia mampu menjual puluhan bukunya dalam satu waktu. Tentu saja bukan hanya Toru yang menikmati kesuksesannya ini, namun juga keluarganya yang bisa makan enak. Dan tak hanya itu, Toru juga mendapat hadiah dari sang istri berupa jatah cocok tanam yang ia naikkan 2 kali lipat. Namun tetap saja istrinya tidak pernah merasa puas karena Toru tidak pernah bertahan lebih dari 19 detik. Pagi harinya Toru berangkat ke kantor dengan penuh rasa percaya diri dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan segerombolan polisi di kantornya. Rupanya malam itu di kantornya dibobol maling. Semua uang di brankas pun habis di gondolnya. Tentu saja hal ini langsung membuat Toru lemas karena tahu kantornya akan segera bangkrut. Toru pun memilih pulang ke rumah.
Namun ia mulai curiga saat melihat sepatu seorang pria di depan rumahnya dan suara-suara video JAV48 yang ada di sana. Oh, wota-wota. Lalu betapa terkejutnya ia saat melihat istrinya sendiri sedang bercocok tanam dengan pria lain. Aduh. Hatinya semakin terluka saat melihat raut wajah istrinya yang terlihat puas, tidak seperti bercocok tanam dengannya. Alhasil karena tidak tahan, Toru langsung melabrak pria tersebut dan menghajarnya habis-habisan. Tak lupa ia juga menyalahkan istrinya. Namun di sini Kayo, yaitu istrinya, membela diri bahwa ia tak pernah sekalipun terpuaskan oleh tembakan rudal Toru. Loh, kok egois dong. Berhari-hari Toru terbayang kalimat menyakitkan itu. Dan tak hanya itu juga, Toru juga kembali mengingat masa kecilnya yang selalu melihat ibunya disiksa oleh sang ayah dan hanya digunakan sebagai alat pemuas nafsu. Sampai pada akhirnya ayahnya minggat meninggalkan Toru kecil dan ibunya. Namun kali ini istri dan anaknya lah yang memilih untuk meninggalkan Toru. Dan malam itu Toru terlihat pergi ke warung bekonang untuk mengurangi stresnya. Di sini Toru berkenalan dengan pemuda yang bernama Toshi. Dengan baik hati pria itu menjamu Toru, lantaran tadi ia sempat diselamatkan dari amukan seorang pria oleh Toru. Setelah itu Toru mencoba bertanya apa yang membuat pria tadi marah padanya. Tanpa banyak babi bu, Toshi langsung menunjukkan sebuah harta karun dagangannya, yakni audio chap. Audio, baik. Nah, mungkin pria tadi kebagian yang volumenya kecil, jadi marah-marah. Di sini Toru belum terlihat mempedulikan sebuah bisnis. Ia justru berkeluh kesah pada Toshi tentang istrinya, dan ternyata selama ini Toru juga merasa bahwa permainan rajangnya tak pernah terpuaskan. Sambil menertawakan pria menyedihkan itu, Toshi mengajak Toru ke suatu tempat. Toshi mengajak Toru ke sebuah kamar yang lebih mirip sama gudang. Tapi ternyata diam-diam mereka tengah berada di sebuah penginapan plus-plus. 60.000 semalam. Rupanya inilah ruang rahasia, yaitu studio pembuatan audio JAV yang dimilikinya. Di kamar itu Toshi memiliki berbagai alat perekam dan sebuah lubang rahasia untuk memungkinkan mengintip kamar sebelah. Jam itu udah saya. Gak. Tapi tanpa terasa Toru pun menyadari bahwa rudalnya mulai bersiap lepas landas saat melihat aktivitas di balik dinding itu. Wah, mau copot. Toru pun menemukan ide. Ia menuliskan sesuatu pada rekaman itu. Tulisan itu berbunyi, istri penjual kamus dengan pria tak dikenal. Kayak judulnya sini. Dan dia mulai menerapkan ilmu salesnya. Malam itu juga Toru berhasil menjual puluhan kopi audio JAV pada seorang parental. Tak lupa ia juga meyakinkan pria tua itu sambil ngomong, maaf jika suaranya kadang terdengar samar, tapi saya yakin Anda akan puas karena ini rekaman langka. Cakep sales ya. Cakep sales. Toshi tentu terkejut dengan melihat gaya penjualan Toru. Apalagi selama ini ia hanya mampu menjual 2 buah audio JAV tiap harinya. Itu saja jika Toshi sedang berada di hari keberuntungannya. Waduh. Alhasil sejak saat itu Toshi dan Toru memutuskan untuk bekerja sama dan menargetkan penjualan rekaman sebanyak 60 kopi per hari. Tak hanya itu, hari itu juga mereka memutuskan untuk expand bisnis mereka dengan menjual majalah dewasa serupa Binibon. Karena berdasar informasi Toshi, majalah ini sangat terkenal di Jepang dan mampu terjual 1 juta kopi tiap bulannya. Sejak saat itu, Toru dan Toshi mulai mencari pabrik majalah Binibon untuk mengajukan kerjasama. Dan episode pun berakhir.